Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena rahmat dan ridhonya hari ini hari ke-28 kita menjalankan ibadah puasa. Dan pada hari ini kita akan membicarakan mengenai riba. Ya, apa aturan Al-Quran mengenai masalah riba ini. Tapi ada satu masalah lagi yang akan kita bahas lebih jauh. Itu adalah masalah kesurupan yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pandangan Al-Quran mengenai kesurupan ini, nanti kita dengarkan kajian lebih dalamnya oleh narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kita akan mulai ayat untuk kajian ini dari ayat ke-275 surah Al-Baqarah. Tapi seperti biasanya akan saya perkenalkan juga ibu-ibu yang sudah hadir di sini, yaitu ibu-ibu dari Majelis Taklim Raudatul Khairat Kecamatan Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selalu ada di acara ini yaitu ada 3 orang panelis yang nanti juga akan memberikan pertanyaan mengenai masalah yang akan kita kaji lebih dalam. Yang pertama adalah Mas Elvin Sasmita, ini bidang dakwah Markazul Quran Pasar Rebo. Kemudian panelis kita yang kedua adalah Mbak Eva Noviana, ini mahasiswi Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan yang terakhir Pak Edi Junaidi, ini staf Pusat Studi Al-Quran atau PSQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau masalah riba ini Pak Quraish sering dikupas lebih jauh ya Pak Quraish ya. Tapi selalu saja kupasan tersebut tidak menghentikan orang untuk kemudian melakukan riba tersebut. Dari riba yang bentuknya kecil sampai yang besar. Nanti kita bahas Pak Quraish ya. Dan sebelum kita mulai bahasan ini, seperti biasanya kita akan jeda iklan sejenak. Tetapi tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, akan kita mulai kajian ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah. Yang akan kita mulai dari ayat ke-275 mengenai riba. Silakan Pak Quraish. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa, kita akan bahas ayat yang dinilai oleh banyak ulama sebagai ayat-ayat yang terakhir turun. Ayat kita yang akan kita bahas ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dan seterusnya. Kita lihat dulu ayat ini membahas atau berbicara tentang riba. Sebelum ayat ini turun, sudah sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang riba dan memberi tuntunan agar umat Islam, bahkan umat manusia, jangan melakukan praktek riba. Ayat kita, seperti apa yang saya katakan, dinilai ayat yang terakhir turun. Ulama Islam, semua umat Islam sepakat bahwa riba haram. Hanya persoalannya, apa itu riba? Ini yang menjadi masalah. Apakah bunga bank itu riba? Itu yang menjadi masalah. Nah, ayat apa yang terjadi pada masa Nabi yang berkaitan dengan riba ini, itu jelas. Dalam arti kejelasannya pada riwayat-riwayat yang mengemukakan praktek-praktek yang dinamai riba. Bagaimana itu? Dulu ada satu orang kaya didatangi oleh seorang miskin, saya pinjam uang. Dia katakan, oke, saya beri kamu pinjaman, tetapi kalau saya beri 100, atau saya beri pinjaman kambing yang usianya setahun, kamu harus bayar dengan kambing yang usianya 2 tahun, atau kamu harus bayar uang ini dengan 110. Kalau tiba masanya dia tidak mampu, dia katakan, oke, saya tangguhkan, tapi kamu harus bayar 120.
begitu seterusnya. Nah, kita lihat di sini, itu yang jelas, ini praktek yang lalu ini. Kita lihat di sini bahwa ada dua pihak, satu sangat membutuhkan dan yang satu sangat kaya. Ada dua pihak, yang satu memperoleh keuntungan dan yang lain memperoleh kerugian. Oke. Nah, inilah yang dinamai dulu riba an-nasi'ah. Nah, riba itu sendiri apa? Kalau dari segi bahasa, riba itu artinya ziyadah, penambahan. Nah, ulama-ulama kemudian merumuskan, atau sebagian ulama deh supaya lebih jelas, merumuskan bahwa setiap transaksi hutang piutang yang menghasilkan manfaat untuk yang memberi hutang, itu namanya riba. Tapi bagaimana kalau seandainya ibu datang pinjam pada saya beri 100, setelah mau bayar ibu kasih saya hadiah. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Penambahan atau tidak itu? Tidak. Hadiah itu tambahan dari utang. Nah, sukarela, baguslah, sukarela. Kalau saya berkata semua penambahan itu adalah riba, termasuk ini atau tidak? Termasuk. Mestinya termasuk. Kalau begitu rumusan riba harus diubah lagi. Iya. Iya kan? Disinilah ulama lantas berbeda pendapat. Nah, Sayyidina Umar pun berkata, ayat ini ayat yang terakhir turun menyangkut riba. Ayat ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun diterima Nabi. Nabi wafat tidak menjelaskan kepada kami secara tuntas apa itu riba. Maka kata Sayyidina Umar, daripada ragu tinggalkan yang kamu ragukan. Ya kan? Nah, maka orang-orang yang taat beragama ini lantas meninggalkan sekian banyak aktivitas yang mestinya tidak dianggap riba, tapi karena khawatir dia katakan ini riba. Jadi apa yang saya ingin katakan sebelum kita sampai pada bahasan ayat kita, bahwa ada persoalan soal definisi riba ini punya kaitan dengan keketatan seseorang beragama dan keluasannya beragama. Yang ketat, yang ini, oke deh, hati-hati. Kita tidak usah bertransaksi dengan bank konvensional. Kita bank syariah saja, ya kan? Iya. Nah, tapi yang melihat keluasan, dia bilang, ini bunga bank ini bukan, tidak seperti riba. Karena ini orang saling menguntungkan. Disinilah lantas timbul perbedaan pendapat itu. Nah, namun yang jelas, ada eksploitasi, ada penganiayaan dari orang yang memberi hutang terhadap orang yang berhutang kalau dia menuntut untuk memberi kelebihan yang tidak wajar, paling tidak kita katakan. Oke? Nah, inilah yang minimal, ini pengertian riba. Itu yang disepakati pasti masuk riba. Oke. Nah, inilah yang dinyatakan oleh ayat ini, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang melakukan kegiatan riba. La yaqumuna, mereka itu tidak berdiri atau tidak dapat melakukan aktivitas kecuali seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan akibat kesurupan. Nah, ini maksudnya gimana nih? Kita lihat. Kita lihat. Begini. Pernah lihat orang kesurupan? Pernah. Bagaimana? Tidak sadar, mau kemari. Ya toh? Omongannya nggak jelas. Nah, Al-Quran memberi contoh orang yang makan riba itu, satu pendapat, nanti di hari kemudian, bukan di dunia, itu akan menjadi seorang yang dibangkitkan seperti halnya seorang yang kesurupan.
Ya toh? Itu satu. Nah, ada lagi yang berkata begini, sebenarnya orang yang makan riba itu atau yang melakukan transaksi riba itu, pikirannya cuma duit. Ya. Tidak ada yang dia pikirkan kecuali uang saja. Sehingga ada kegiatan lain dia tidak pedulikan ini, dia bingung terus di dalam soal uang, seperti halnya orang yang kesurupan. Itu yang digambarkan oleh Al-Quran soal ini. Nah, apa itu kesurupan? Kita bisa bahas dalam suatu episode atau kita bisa singgung sebentar, tapi kita selesaikan dulu persoalan riba ini. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka itu berkata, innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu kan sama riba. Kenapa? Jual beli dapat untung nggak? Dapat. Riba? Sama saja kalau begitu. Sebenarnya beda. Kita lihat, dia punya logika ini tidak lurus. Sedemikian tidak lurusnya, mestinya mereka berkata, sesungguhnya riba itu sama dengan jual beli. Ya kan? Karena yang diberi contoh di sini riba. Tapi karena tidak lurus, dia berkata jual beli sama dengan riba. Yang diperselisihkan riba, bukan jual beli. Tapi mereka berkata jual beli sama dengan riba. Kita katakan tidak. Dalam jual beli ada saling untung. Dalam jual beli tidak ada penganiayaan. Kalau dalam riba jelas ada penganiayaan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi dia mengharamkan riba. Kenapa dia haramkan riba? Karena ada penganiayaan. Dia tidak menghendaki adanya penganiayaan terhadap yang memberi utang, juga terhadap yang menerima utang. Kalau di riba ada hal itu. Oke. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Siapa di antara kamu wahai umat manusia yang telah mendengar, telah didatangi, telah kedatangan, telah sampai kepadanya tuntunan Allah bahwa tinggalkan riba, jangan melakukan riba, sehingga dia berhenti dari praktek riba, falahu ma salaf. Apa yang lalu, oke deh, biar dia lalu. Yang lalu-lalu lah. Yang sudah-sudahlah. Tuhan tidak akan menuntut lagi. Wa amruhu ilallah. Persoalannya, keadaan dia, apa yang akan dilakukan Allah terhadapnya, itu tergantung pada Allah. Ada yang menafsirkan begini. Kamu tidak usah khawatir tidak dapat duit. Kalau berhenti dari riba. Tuhan itu tahu, dia akan berikan kamu rezeki. Itu yang dimaksud dengan fa'amruhu ilallah. Wa man ada, siapa yang kembali melakukan praktek riba, saya kira salah satu bentuknya kita di beberapa, di desa-desa itu, rentenir. Iya. Ya toh? Nah. Wa man ada, siapa yang kembali melakukannya, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni-penghuni sorga, penghuni-penghuni neraka, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Itu kalau mereka menganggap bahwa apa yang diharamkan Tuhan ini adalah halal. Iya. Baik, jelas sekali ya larangan di Al-Quran. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Tapi masih ada pertanyaan lain barangkali ya yang menyangkut bunga bank bahwa diserahkan kepada kita sendiri ya Pak Quraisy ya. Selebihnya kajian lebih jauhnya nanti kita akan teruskan tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi kajian kita mengenai riba di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Lanjutan ayat kita ini menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yamhaqullahu riba. Yamhaq itu artinya membinasakan, tetapi sedikit demi sedikit tanpa disadari. Ada kebinasaan langsung. Ada sedikit demi sedikit akhirnya
hancur. Kalau riba, Allah memperlakukannya, membinasakannya sedikit demi sedikit. Sedangkan as-sadaqat, episode yang lalu kita bicara soal sadaqat, zakat, sedekah, wajib atau tidak wajib, wa yurbis sadaqat. Allah mengembangkan, memperbanyak sedekah itu. Baik, mari kita lihat. Sekarang begini, riba ini jelas menganiaya, ya kan? Menganiaya orang yang butuh. Yang teraniaya pasti benci kepada yang menganiayanya. Kalau sedekah, menyenangkan yang diberi. Nah, kita lihat dulu sekarang bedanya. Orang yang teraniaya tidak akan bersimpati, akan membenci kepada orang yang menganiayanya. Dengan demikian, dia tidak mungkin beri bantuan kepadanya. Kalau ada kebakaran, kira-kira dia bantu enggak? Tidak. Biarin aja. Tetapi kalau orang yang sedekah, akan didoakan. Yang sedekah, itu yang akan menjaga, menjaga harta Anda, itu yang akan membantu Anda. Kita lihat yang lain lagi. Bagaimana ini dibinasakan pelan-pelan, ini orang yang merasa bahwa ada yang tidak senang kepadanya, itu akan tenang hidupnya atau tidak? Tidak. Tidak akan tenang hidupnya. Orang yang merasa orang senang kepadanya, tenang hidupnya atau tidak? Yang tenang hidupnya bisa berkonsentrasi dalam kegiatannya, sehingga konsentrasi ini bisa melipat gandakan usahanya. Orang yang tidak tenang, tidak bisa. Nah, itu paling tidak makna yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi kalau mau berkembang harta seseorang, ciptakanlah ketenangan buat diri Anda melalui penciptakan ketenangan dan keceriaan pada orang lain. Kalau mau hancur, ciptakan permusuhan. Itu yang dimaksud yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Baik. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai setiap orang yang tidak pandai bersyukur, lagi bergelimang di dalam dosa. Kalau saya berkata Allah tidak menyukai, itu artinya Allah tidak menganugerahi dia rahmat khusus. Tidak, rahmat ada dua. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Allah memberi semua makhluk ini rahmat yang sifatnya umum. Saya beri contoh. Semua dapat udara segar atau tidak? Iya. Itu rahmat umum. Tapi ada rahmat khusus. Ketenangan jiwa itu rahmat khusus. Keceriaan itu rahmat khusus. Nah, Allah tidak menyukai, artinya tidak memberi rahmat khusus kepada orang-orang yang kikir, orang-orang yang kufur, yang bergelimang di dalam dosa. Bahkan boleh jadi Allah memberi dia kelihatannya rezeki, padahal sebenarnya itu adalah bencana buat dia. Oke. Kita lanjutkan. Innalladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan beramal saleh, melaksanakan salat secara bersinambung, menunaikan zakat, mereka itu mendapat ganjaran di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, tidak pula mereka merasa sedih. Saya kira sudah berulang-ulang ini Allah sebenarnya menyatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah,
Sekarang, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hindari siksa Allah. Dan tinggalkan apa yang masih tersisa dari riba. Apa maksudnya? Dulu ada orang-orang melakukan transaksi riba. Belum sempat dia ambil bunganya. Dalam 2 tanda petik bunga. Ya. Turun larangan. Tidak boleh riba. Masih boleh diambil tidak sekarang apa yang ini? Tidak. Nah itu yang dikatakan. Tinggalkan apa yang masih tersisa yang kamu belum ambil daripada riba itu. Kalau memang kamu beriman, pasti kamu tinggalkan. Tapi kalau kamu masih ngambil, nah, jadi nanti kalau ada orang ya berkata begini, bunga bank itu riba. Kan ada yang berpendapat begitu. Oke, kalau kamu beriman, pasti kamu tidak ambil bunga bank. Ya kan? Iya. Kalau kita tafsirkan bunga bank Itu riba. sebagai riba. Tapi yang menafsirkan bukan riba, tidak ada kaitannya dengan ini. Ya kan? Oke. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak melaksanakan perintah ini sehingga tetap melakukan transaksi riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah, diumumkan oleh Allah bahwa telah terjadi perang antara kamu dengan Allah. Ada perang. Sudah Allah yang memeranginya. Fa'zanu biharbin minallah. Ketahuilah, yakinlah bahwa ada perang yang dilancarkan Allah dan Rasulnya kepada kamu. Wa in tubtum, kalau kamu bertobat, falakum ru'usu amwalikum. Modal kamu boleh ambil. Kalau kamu ambil modal kamu tidak menganiaya, tidak pula teraniaya. Nah, persoalan modal lagi sekarang muncul. Ada inflasi enggak? Ada. Kalau saya berikan orang sekarang 10 juta, minggu depan nilainya masih sama atau tidak? Ya belum tentu. Belum tentu sama. Apa kembali modalnya? Tidak. Nah, ini lagi jadi masalah. Iya kan? Tetapi kalau orang mau beriman dan taat dan hati-hati, dia katakan selisih-selisih sedikit biarlah. Ya kan? Jadi kembali lagi pada soal orang ketat atau tidak. Ya kan? Falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang yang kamu beri hutang, lantas dia masih sempit, tidak bisa membayarnya, bagaimana caranya? Tangguhkan sampai dia mempunyai kelapangan. Tapi ada yang lebih baik daripada kamu tangguhkan. Udah deh, mesti tanggal 1 bayar kan? Oh, saya nggak punya duit. Oke dah, tidak usah tanggal 1, tanggal 10. Ada yang lebih baik dari itu. Tidak usah dibayar. Apa itu? Diikhlaskan. Wa antasaddaqu khairun lakum. Kamu bersedekah, sebahagian atau semuanya, itu lebih baik. Ini moral. Bukan orang tidak mampu bayar, tambah utang, tambah utang, tambah utang. Itu bukan moral agama. Nah, ayat yang terakhir turun, yang diterima oleh Nabi 9 hari menurut sementara ulama sebelum beliau wafat adalah firman-Nya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hati-hatilah menghadapi suatu hari di mana kamu akan kembali kepada Allah. Kemudian tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa akan menerima dengan sempurna balasan dan ganjarannya dan dia tidak teraniaya. Itu ayat terakhir. Mengingatkan setiap orang bahwa ada hari esok, ada hari kiamat. Hati-hati, hindari. Biasanya orang yang terlalu mengejar keuntungan itu pikirannya hanya di dunia. Kalau dia mau bersedekah, dia mau membebaskan hutang orang, itu berarti dia menantikan sesuatu yang lebih jauh. Karena itu ayat yang terakhir turun, inilah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Hati-hatilah menghadapi suatu hari di mana kamu semua akan kembali kepada Allah, lalu ketika itu semua akan memperoleh secara sempurna hasil usahanya dalam kehidupan dunia ini dan mereka sama sekali tidak dianiaya. Bahkan
mereka bukan tidak dianiaya saja, yang berbuat baik diberi melebihi daripada apa yang dia lakukan. Itu saya kira ayat-ayat riba memang kita belum bahas lagi perbedaan pendapat ulama, bank, bunga bank dan lain-lain sebagainya. Tetapi pesan Sayyidina Umar, tinggalkan apa yang meragukan kamu, menuju apa yang meyakinkan kamu. Karena itu, ulama-ulama berkata, sebenarnya bank-bank syariah itu dapat dikatakan meyakinkan, sudah pasti bukan riba, ya kan? Nah, sedangkan bank-bank konvensional, walaupun belum pasti bahwa dia itu bukan riba, tapi boleh jadi ada keraguan menyangkut hal tersebut. Nah, itu sebabnya lantas orang berkata, daripada ragu, ke sana saja. Tapi kan ada orang yang melihat bahwa kita tidak bisa melakukan bisnis tanpa bank. Nah, maka dibahaslah ini bunga atau tidak dan lain-lain sebagainya. Itu berkaitan dengan perselisihan pendapat ulama. Saya kira demikian. Iya, kita akan membahas mengenai dari bunga banknya, tapi barangkali yang ingin dibahas oleh ibu-ibu adalah lebih jauh bagaimana mengenai apa-apa yang kita beli dengan cara kredit. Barangkali ibu-ibu itu pun pada dasarnya kita meminjam dan ada lebih kelebihan di sana. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi tetap dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan kajian kita mengenai riba dengan segmen tanya jawab kita yang pertama dengan para panelis. Yang pertama adalah Mas Elvin, silakan Mas. Ustadz Quraisyhab, menarik sekali tadi penjelasannya. Ada hal yang ingin saya tanyakan tentang, ada satu hadis dari Jabir. Ya, bisa lebih keras Mas. Ada satu hadis dari Jabir yang menceritakan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang meriba, kemudian yang mencatatnya, ya, kemudian saksi-saksinya, begitu. Nah, dan itu artinya kalau kita lihat itu terlembagakan, kalau dia ada pencatat, ada saksi, artinya dahulu sudah ada ternyata. Kira-kira menurut Rasulullah orang-orang ini semuanya sama dosanya. Nah, jadi mulai dari yang melakukan meribanya, kemudian pencatatnya, sampai ke saksi-saksinya. Bagaimana pendapat Ustaz Quraish? Saya sependapat. Kalau dia melakukan sama halnya dengan orang dengan minuman keras, yang menjual, yang minum, yang ngantar, yang buat, sama. Itu juga riba juga begitu. Tapi persoalannya bukan lembaganya, ya toh, tetapi praktek lembaga itu. Kalau lembaga itu mempraktekkan riba, jelas haram. Sepakat seluruh ulama Islam. Yang dipermasalahkan apa itu riba, ya kan? Iya. Oke. Iya, baik. Saya pindah ke Mbak Eva. Silakan Mbak Eva. Terima kasih. Begini Pak, Ustadz, banyak sekali ya instansi-instansi yang mengatasnamakan Al-Quran, bahwasanya itu sistem ekonomi yang ada itu diharamkan dalam Al-Quran gitu. Sebenarnya bagaimana sih sistem ekonomi sendiri yang telah diatur oleh Al-Quran? Perlu 2 episode untuk membahas sistem ekonomi yang yang jelas begini. Intinya jangan ada penganiayaan. Intinya harta benda jangan hanya menjadi monopoli satu kelompok. Dia harus berputar. Intinya bahwa harta harus dikembangkan secara halal. Itu kan intinya seperti itu. Nah, bagaimana nanti rinciannya panjang sekali, ya kan? Tapi intinya seperti itu. Kita jangan mengatasnamakan Al-Quran kalau kita tidak yakin persis bahwa memang itu maksudnya. Saya kira itu yang dapat. Baik, saya pindah ke panelis kita yang ketiga ini Mas Edi, silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Lula Kamal. Saya kembali ke ayat Pak Quraish. Ternyata ada ayat yang ketiga yang dalam pembahasan kita ini sangat menarik. Bisa lebih keras, saya. Sorry. Saya tertarik kembali pada ayat yang kita uraikan pada hari ini. Pada ayat yang ketiga dijelaskan tentang bahwa orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan ganjaran yang setimpal dan lebih baik dari Allah. Nah, kalau pada
pada penjelasan bahwa di situ ada penjelasan orang-orang yang beriman, beramal soleh dan menaikkan zakat, saya cukup bisa dimengerti karena persoalan kita kebetulan bisa berbicara tentang harta, yaitu tentang masalah riba. Nah, saya kemudian masih butuh penjelasan lebih lanjut dan mungkin ada rahasia dari ayat Al-Quran ini bahwa dalam konteks penjelasan mengenai riba atau harta ini ada penjelasan wa aqamus sholata, dan orang-orang yang melaksanakan sholat mereka mendapatkan ganjaran dan tidak ada khawatiran, juga tidak ada rasa cemas dan sedih. Iya, jelas sekali ya, jelas sekali. Orang kalau hanya menghindari riba, ya kan? Tetapi tidak salat, tidak ada jaminan dia dapat. Nah, satu hal yang saya ingin katakan, istilah Al-Quran menyangkut melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Sebenarnya masih ada yang lain yang mestinya disebutkan. Apa? Puasa juga? Iya. Tapi tidak disebut. Itu Al-Quran seringkali mempersingkat kalimat untuk menggambarkan dua hal yang pokok dalam keberagamaan. Yang pertama, hubungan baik dengan Allah. Yang kedua, hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik dengan Allah itu tercermin pada salat. Hubungan baik dengan sesama makhluk atau manusia tergambar diwakili oleh zakat. Nah, itu sebabnya disebut di sini. Jadi orang kalau cuma hubungan baik dengan sesama manusia, tidak baik dengan Allah, atau hanya baik dengan Allah dalam ini, tidak baik dengan sesama manusia, tidak diberi jaminan untuk dapat terhindar dari rasa takut dan ini. Jadi perlu ada itu ya, perlu ada itu. Oke. Iya, baik. Nanti ibu-ibu pun akan mendapat giliran untuk bertanya lebih jauh seperti apa riba ini. Nanti kita setelah kami kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali membahas mengenai riba di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kita masuki segmen kedua tanya jawab ini langsung kepada ibu-ibu yang sudah siap untuk bertanya. Barangkali silakan ibu-ibu. Ya. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan salah satu daerah ada yang meminjam uang, tetapi mereka memberikan jaminan berupa surat ataupun suatu benda. Apakah itu merupakan riba atau bukan gitu? Terima kasih. Dia pinjam uang, kemudian dia berikan jaminan. Tidak ada kaitannya dengan riba itu. Ya toh? Itu saling kalau orang saling percaya tidak perlu untuk memberi jaminan. Tapi kalau diragukan itu bisa saja ada jaminan. Sama halnya dengan pegadaian. Ya toh? Saya perlu uang, saya ke sana, ini ada jaminan yang diberikan. Al-Quran pun, syariah pun mengenal apa yang diistilahkan dengan rahan, yaitu pegadaian. Itu secara umum. Nanti rinciannya boleh jadi beda. Tapi kalau ibu sekedar bertanya, saya mau pinjam uang, ini ada jaminannya, tidak ada masalah. Ya. Baik ya Bu, jelas ya Bu. Ada lagi yang lain barangkali? Ya silakan Ibu. Menerima nafkah dari hasil uang riba itu gimana hukumnya? Karena suaminya kerja di tempat yang menerima yang usahanya riba gitu loh. Sekarang kan banyak pinjam seperti leasing atau apa gitu yang pinjam-pinjam uang gitu kan, dengan menggadaikan STNK atau sertifikat rumah. Itu bagaimana dengan anak istri yang diberikan nafkah dari hasil uang riba seperti itu? Iya, baik. Satu hal dulu yang saya ingin kemukakan sebelum sampai ke sana. Suatu perusahaan bisa mempunyai banyak aktivitas. Katakanlah, perbankan, bank konvensional. Ada ulama-ulama kan berkata bahwa itu haram ya, riba. Oke, kita ambillah sementara pendapat ini. Tapi dia punya kegiatan yang banyak. Ada yang haram, ada yang tidak haram. Nah, orang yang bekerja di perbankan itu, apakah berarti gaji yang diterimanya otomatis haram? Nah, ulama-ulama berkata tidak,
selama lembaga ini punya juga kegiatan yang halal. Jadi ibu tidak usah terlalu khawatir ya. Ini kan ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang boleh jadi kerja di perbankan dan ada yang menilainya itu adalah apalagi kalau kita berkata bahwa kegiatan bank konvensional itu tidak otomatis sama dengan riba. Saya kira begitu, Pak. Iya, Pak, saya melanjutkan pertanyaan Ibu yang tadi, Pak ya. Taruhlah kalau kita tidak bicara mengenai bank, ini jelas-jelas memang mengenai riba. Tapi orang-orang yang bekerja di satu misalkan rumah rentenir lah Pak, barangkali ada pekerjanya semua. Si pekerja ini kan dia mendapatkan gaji itu karena dia bekerja kan Pak, bukan karena dia terus kemudian kelebihan riba. Apakah kemudian uang yang diberikan sebagai gaji itu juga dianggap sebagai uang haram? Itu usahanya berarti mendukung. Baik. Ya kan? Dia mendukung. Dukungannya itu yang tidak boleh. Satu orang mau pergi mencuri, saya dukung dia mencuri. Tidak boleh. Ya, baik, jadi kita walaupun bekerja hati-hati ya ibu-ibu sekalian ya, mencari majikan yang benar, tidak ada ribanya. Silakan, ada lagi yang lain? Iya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Saya punya saudara, dia memang punya usaha yang tiap minggu harus membayar orang-orangnya. Kebetulan dana dia sedang habis. Nah itu mau minjem di bank kan bertele-tele. Langsung aja dia pinjam ke rentenir yang langsung keluar uangnya. Nah itu apakah itu berdosa? Kalau rentenir itu kalau kita katakan itu jelas riba, bukan? Itu kan berarti ini dia enggak mau capek, enggak mau ini, mau cepat dapat uang. Nah, itu ya enggak boleh dong, Bu. Masalahnya ini kan dia harus bayar orangnya yang tiap minggu. Kalau nggak dibayar kan itu usahanya kepepet ini Pak Kures. Kepepet. Iya, Kalau kepepet. kepepet pun, kalau riba saya tidak berani untuk berkata boleh. Dia harus berusaha sehingga terhindar dari riba. Dia harus mempunyai perhitungan. Itu nanti saya kira dalam episode yang akan datang kita akan berbicara tentang hutang piutang, bagaimana orang berhutang, bagaimana kalau dia berhutang mesti sudah tergambar di dalam benaknya dari mana saya mau bayar. Oke, baik, nanti ya Bu ya mengenai. Ibu masih belum puas ya Bu ya? Oh sudah puas sudah ya Bu ya. Ada lagi yang lain barangkali? Oke, baik. Mungkin ada yang bisa disimpulkan di sini Pak Kures, karena tadi bahwa kita sama-sama mengerti riba itu haram ya Pak, tapi masih ada yang agak berbeda dari segi pemahaman apa itu riba. Iya, jadi begini, sepakat kita bahwa riba haram. Sepakat kita bahwa riba yang dipraktekkan pada masa Nabi mengandung unsur penganiayaan. Nah, kalau kita berbicara dengan suatu transaksi keuangan melalui lembaga perbankan atau apapun, itu kita harus berhati-hati untuk melihat apakah ini identik dengan riba atau tidak. Nah, dalam konteks ini ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata, saya teringat pemimpin tertinggi dari lembaga-lembaga Al-Azhar berkata, Syed Muhammad Tantawi namanya. Beliau berkata bahwa sebenarnya bank konvensional itu tidak otomatis dia punya transaksi riba. Walaupun sudah ditentukan terlebih dahulu bunganya, karena yang menentukan bunga itu bukan perbankan tetapi negara atau kondisi keuangan dan ekonomi ketika itu. Bahwa sudah ditentukan terlebih dahulu menurut beliau itu sebenarnya sangat diperlukan sekarang ini karena sudah banyak yang menipu. Kalau tidak ditentukan bisa-bisa kaum lemah ini tertipu. Nah, yang ketiga alasannya membolehkan itu bahwa sebenarnya kalaupun bank itu rugi pada salah satu proyek, maka dia bisa beruntung pada proyek-proyek yang lain sehingga memberikan imbalan apapun namanya kepada yang memberikan kredit kepadanya, itu bisa-bisa saja dapat dibenarkan. Nah, yang keempat yang saya ingin simpulkan,
persoalan bank konvensional, berbeda pendapat ulama menyangkut hal tersebut. Saya sudah terangkan siapa yang membolehkannya. Namun, pesan agama, tinggalkan apa yang meragukan Anda menuju apa yang meyakinkan Anda. Kita ragu apakah ini halal atau haram, ini riba atau tidak. Kita punya bank-bank syariah, maka pergilah ke bank-bank syariah, karena itu dapat dikatakan terjamin tidak ada riba di dalamnya. Saya kira itu kesimpulannya. Ya, saya rasa akhirnya adalah berpulang kepada pemahaman kita masing-masing ya. Apa yang kita yakini silahkan itu yang dijalankan, begitu ya Pak Quraish ya. Insya Allah pelajaran hari ini berguna untuk kita semua. Terima kasih banyak buat ibu-ibu sekalian, para panelis di sini, juga Pak Quraish Shihab. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali besok tentunya dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraish Shihab.